Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar teman-teman semua di seluruh Indonesia? Buat teman-teman semua yang hari ini selalu memantau video-video saya, boleh kasih komentar. Anda dari kota mana? Dan dari negara mana nih ya? Ya, alhamdulillah kadang beberapa rekan dari luar Indonesia juga udah cukup banyak yang nonton video-video saya. Oke, pagi hari ini saya akan sedikit membagikan ke teman-teman semua tentang bagaimana Anda bisa dikejar rezeki. Nah, kalau Anda suka dengan tema ini, Anda boleh bagikan video ini ke teman-teman atau tag teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Oke, bagaimana dikejar rezeki teman-teman? Ada 3 poin penting yang selama ini saya coba terapkan teman-teman dan hasilnya luar biasa teman-teman. 1, ketika Anda ingin dikejar rezeki, apapun produk yang Anda pasarkan, ya kalau Anda mau dikejar rezeki, kuncinya sederhana ya teman-teman ya. Ya, sebelum Anda ngomongin tips yang lain dulu, ya Anda harus tahu dulu bahwa dikejar rezeki itu Anda harus bisnis gitu ya. Ya, kalau Anda bisnis itu ya bismillah, itu berdagang, dan berdagang itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dulu gitu ya. Jadi berdagang, menjual, berbisnis itu adalah pekerjaannya yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda berdagang, Anda jualan, yang ngikutin jejak Rasul gitu ya. Oke, jadi kalau Anda mau dikejar rezeki, nomor 1 ya Anda jualan dulu, Anda harus berdagang dulu, Anda harus bisnis dulu gitu ya. Kalau Anda belum berbisnis ya saya tidak bisa kasih tahu ya, karena kalau Anda bekerja itu Anda mau digenjot seperti apapun ya hasilnya begitu-begitu saja, karena gaji kan tidak bisa dinaikkan langsung jadi 10 kali lipat gitu ya. Tapi ketika Anda bisnis, Anda bisa mau dikaliin 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Jadi di luar temanya adalah Anda harus berbisnis dulu. Nah, bisnis apa ya? Monggo, produknya terserah pada Anda. Yang pasti adalah sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Oke? Nomor 1 adalah ketika Anda ingin berbisnis dan ingin dikejar rezeki atau melipat gandakan omset Anda, maka Anda harus memiliki yang namanya nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan produk Anda, layanan Anda dengan produk lain atau layanan orang lain gitu ya. Sama-sama Anda itu menjual rumah misalkan. Apa bedanya rumah yang Anda jual dengan rumah yang vendor lain jual? Sama-sama Anda sales mobil misalkan, apa yang membedakan antara mobil kalau beli sama Anda atau beli sama sales yang lain itu? Anda harus tunjukkan itu. Hari ini orang sudah berburu tentang nilai tambah. Orang tidak bisa, mohon maaf nih sekarang, persaingan begitu ketat gitu ya. Ketika Anda tidak tersenyum saja, ada suatu ketika istri saya itu berlangganan ke satu tempat penjual begitu ya. Ketika dia belanja, hanya karena dia itu melayani dengan tidak senyum saja, istri saya itu bisa pindah gitu loh. Ini hal sederhana gitu, hanya karena tidak senyum saja gitu. Jadi hari ini teman-teman, suka tidak suka, Anda harus memberikan extra service, sesuatu yang kalau perlu tidak disangka-sangka, di luar ekspektasi dari orang yang mau membeli produk Anda. Itu poinnya. Jadi kalau perlu tuh orang tuh nggak nyangka, oh bakalan dikasih begini toh gitu loh. Ternyata sebegitunya toh gitu loh. Begitu orang itu ngerasakan wow luar biasa, maka dengan sukacita orang akan cerita tentang produk Anda kepada orang lain. Jadi poin nomor 1 adalah Anda harus berburu tentang nilai tambah. Berikan sesuatu di luar ekspektasi. Buat produk Anda berbeda. Buat Anda juga berbeda. Bukan hanya produknya, tetapi Andanya juga.
Andanya harus beda dibandingkan sales yang lain, dibanding pebisnis yang lain, dibanding penjual yang lain gitu loh. Supaya orang merasa, oh begini toh, kalau aku ikutnya sama si A itu, dia itu orangnya murah senyum, orangnya perhatian, orangnya care, orangnya peduli, oh, orangnya baik, orangnya tuh sering memberi ini dan sebagainya. Bahkan ada seorang penjual yang dicintai hanya karena dia itu tidak pernah lupa nge-like status kliennya. Bisa terjadi gitu ya. Anda misalkan beli komputer ke saya gitu, kemudian saya sering like status Anda di Facebook Anda, ternyata itu jadi nilai tambah loh. Ya, jadi nilai tambah itu banyak hal, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi, tetapi berupa extra service, pelayanan service. Itu nomor satu yang berbicara tentang nilai tambah. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda sudah punya nilai tambah, maka Anda harus memiliki yang namanya faktor kali. Apa itu faktor kali? Faktor kali adalah sesuatu yang bisa melipat gandakan penjualan Anda. Anda harus punya reseller, Anda harus punya cabang, Anda harus punya perwakilan dan sebagainya, yang intinya adalah membuat produk Anda dijual oleh banyak orang. Anda nggak bisa besar sendirian. Hari ini yang namanya Bill Gates, orang terkaya di dunia, itu jualan Windows, Microsoft, itu tidak sendirian. Dia kalau sendirian dia tidak akan pernah besar. Hari ini ada Facebook, dia punya perwakilan di mana-mana. Dia ada Jack Ma punya perwakilan di mana-mana. Ada Gojek yang punya perwakilan di mana-mana. Semua perusahaan besar tidak kerja sendirian. Nah, Anda bisa mulai membangun bisnis Anda dengan cara yang luar biasa adalah dengan membangun perwakilan. Berikan kompensasi yang cukup memadai kepada perwakilan Anda, kepada sales Anda, kepada reseller Anda atau apapun. Jangan menang sendiri gitu loh. Ingat, ujung tombak sebuah bisnis adalah pemasaran. Kalau Anda tidak bisa membangun tim pemasaran yang bagus, selesai. Ya, selesai. Mati bisnis Anda, teman-teman. Jadi, pastikan Anda memiliki tim pemasaran yang bagus dan berikan kompensasi. Ingat, Anda punya produk segunung, tapi kalau Anda tidak punya sales, Anda tidak punya marketing, Anda tidak punya tim yang memasarkan produk Anda, nonsen. Anda tidak akan bisa kerja sendirian. Jadi pastikan sehebat apapun produk Anda ciptakan tim sales, tim pemasaran yang luar biasa sehingga Anda akan terus bisa memasarkan. Bahkan kalau perlu Anda nggak usah jualan. Itu yang penting. Bisnis yang benar adalah bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Oke, so teman-teman, jadi pastikan Anda benar-benar memiliki tim pemasaran yang bagus. Yang ketiga, teman-teman, cara manusia udah kita pakai, memberikan nilai tambah, kemudian kita memiliki tim sales atau faktor kali yang bagus. Yang terakhir, jangan lupa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, alam semesta ini diciptakan karena ada Tuhan yang menciptakan semuanya. So, yang ketiga, kita jemput rezeki kita dengan caranya Tuhan. Gimana caranya? Dengan bersedekah. Sering memberi kejutan pada orang lain, teman-teman, maka Anda akan dikasih kejutan oleh Tuhan. Anda sudah ikhtiar, Anda sudah kerja keras, tapi Anda tidak menjemput dengan cara Tuhan, maka hasilnya akan sia-sia juga. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu apa yang hambanya lakukan. So, teman-teman lakukan yang terbaik, kemudian berdoa dengan cara yang terbaik, dan bersedekahlah yang terbaik. Alhamdulillah, saya pernah mendapatkan rezeki dalam satu hari 750 juta, teman-teman. Gara-gara saya sedekah lebih kurang 500 ribu. Saya tidak bermaksud ngungkit, tapi saya pengen ketika ini menjadi penting buat Anda. Saya pernah membuktikan, teman-teman, uang 500 ribu jadi 750 juta. Kalau Anda mau tahu ceritanya, Anda boleh datang ke seminar-seminar saya akan bongkar lebih dalam lagi. So, ada 3 poin penting yang akan meledakkan bisnis Anda, yang akan membuat Anda kebanjiran rezeki. Nomor 1 adalah nilai tambah. Ciptakan sesuatu yang membuat produk Anda berbeda, yang membuat Anda berbeda dibandingkan kompetitor Anda, dibandingkan orang lain. Yang kedua, ciptakan kompensasi terhadap faktor kali Anda, reseller Anda, cabang Anda. Berikan kompensasi yang bagus pada mereka sehingga mereka akan dengan sukacita mempromosikan produk Anda. Dan yang ketiga, jangan lupa bersedekah. Sedekahlah yang terbaik. Kalau perlu lagi orang di pinggir jalan, lagi nganggur-nganggur, Anda kasih sedekah terbaik Anda. Ada uang 100 ribu, tarik semuanya 100 ribu. Ada uang 500, tarik semua 500. Kasihkan sampai orang itu terkejut dan orang akan mendoakan Anda. Kalau Anda merasa bermanfaat, silahkan klik share, bagikan video ini. Pasti bermanfaat. Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.